Perkenalkan, saya Gilbert MT dengan NIM 23500091134. Di sini saya akan membacakan tentang profil UMKM. Nama UMKM yang kami teliti, Mie Ayam Mas Paijo. Pemilik UMKM tersebut Mas Paijo sendiri. UMKM ini berdiri pada tahun 2022, berkelola di bidang usaha kuliner. Alamatnya berada di Jalan Unjani nomor 237A, Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Selanjutnya ada job order costing. Job order costing adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, di mana biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Karakteristik job order costing. Yang pertama, ada proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Yang kedua, ada produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dan yang terakhir, ada produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Sabrina Naila dengan NIM 23500911137. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat informasi harga, pokok, produksi, atau pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Dan yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Manajemen biaya strategik. Yang pertama, ada pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan ini mencangkup just in time atau mengurangi biaya penyimpanan dengan memastikan bahan baku dan produk jadi hanya tersedia saat dibutuhkan. Yang kedua, ada analisis biaya terperinci. Mencangkup benchmarking, yaitu membandingkan biaya dengan standar industri untuk mengidentifikasi area yang bisa dioptimalkan. Dan yang terakhir, ada R&D dan inovasi produk, mencangkup produk baru dan inovatif, yaitu mengembangkan produk baru yang dapat dijual dengan margin lebih tinggi. Saya Sinta Nirmala dengan NIM 135 akan menjelaskan tentang modal awal yang dikeluarkan oleh Mie Ayam Mas Paijo dan biaya bahan baku untuk membuat mie ayam. Pertama, modal awal yang dikeluarkan oleh Mas Paijo sebesar 9 juta rupiah, sudah termasuk sewa tempat, membuat gerobak, biaya bahan baku, biaya komersial, dan lain sebagainya. Adapun biaya bahan baku untuk membuat mie ayam antara lain mie, ayam, saus, kecap, sayur, cabai, micin dan garam, dan juga minyak, di mana mie ini membutuhkan kuantitas sebanyak 3 kg per harinya dengan harga Rp20.000 per kilo. Maka perhitungan harinya adalah Rp60.000, sehingga perhitungan per bulannya 60.000 dikali 30 hari sama dengan 1.800.000. Sama dengan mie, ayam juga membutuhkan kuantitas sebanyak 3 kg per harinya dengan harga Rp35.000 per kilo. Maka hitungan per harinya adalah 105.000 dan perhitungan per bulannya adalah 105.000 dikali 30 hari sama dengan 3.150.000. Yang ketiga, ada saus. Saus ini membutuhkan kuantitas sebanyak 5 pieces per harinya, di mana 1 pieces saus dibanderol dengan harga Rp2.500. Alokasi biayanya per hari adalah Rp12.500, sehingga alokasi biaya per bulan adalah Rp12.500 dikali 30 sama dengan Rp375.000. Selanjutnya, ada kecap. Kecap ini membutuhkan kuantitas 0,3 gram per harinya, di mana harga ini adalah Rp3.300. Maka hitungan per bulannya adalah Rp3.300 dikali 30 hari sama dengan Rp99.000. Selanjutnya ada sayur. Sayur membutuhkan kuantitas 4 kg per harinya, di mana harga per kilonya dibanderol dengan harga Rp7.000. Alokasi per harinya sebesar Rp28.000, maka hitungan per bulannya adalah Rp840.000. Yang keenam, ada cabai. Cabai ini membutuhkan kuantitas sebesar 1/4 kg, di mana harganya adalah Rp9.000 per kilogramnya. Maka untuk hitungan 1/4 kg adalah Rp2.250. Perhitungan per bulannya sebesar Rp67.500. Yang ketujuh, ada micin dan garam, dibutuhkan sebesar 0,143 gram, di mana harganya ini adalah Rp600 per hari. Maka alokasi per bulannya sebesar Rp18.000.
Yang terakhir ada minyak goreng. Minyak goreng ini membutuhkan kuantitas sebesar 0,5 kg per harinya dengan harganya yaitu Rp18.000. Maka alokasi hitungan per harinya sebanyak Rp18.000 dan perhitungan per bulannya sebesar Rp540.000. Alokasi di atas untuk mie ayam sebanyak 50 porsi, di mana Mas Paijo ini menjual 50 porsi. Saya Kenny Ajar Bilbina dengan NIM belakang 1138. Saya akan menjelaskan biaya overhead pabrik variabel yang terdiri dari nama barang, kuantitas per hari, harga per piece atau per kilo, perhitungan per hari, dan perhitungan per bulan. Pertama yaitu ada pasti take away dengan kuantitas per harinya yaitu 50, harga per piece-nya 5.000. Untuk perhitungan per harinya 50 piece sama dengan 5.000. Dan untuk perhitungan per bulannya 5.000 dikali 30 sama dengan 105.000. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu kresek, sumpit, dan gas, perhitungannya pun sama seperti yang sebelumnya. Sehingga total yang didapatkan untuk harga per hari yaitu 22.000 dan untuk per bulannya yaitu 660.000. Selanjutnya biaya overhead pabrik tetap yang terdiri dari nama barang, harga, dan perhitungan per bulan. Untuk BOP tetap hanya sewa tempat plus listrik dengan harga yaitu 16.667. Lalu untuk perhitungan per bulannya 16.667 dikali 30 sama dengan 500.000, sehingga total untuk perhitungan per bulannya yaitu 500.000. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Hanti Kurnia Redita Kusuma dengan NIM akhir 1136. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya komersial, total penjualan, dan harga pokok produksi dari produk UMKM mie ayam Mas Paijo. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biaya komersial terlebih dahulu. Biaya komersial ini didapatkan dari biaya bensin per harinya itu Rp5.000 dikalikan dengan 30 hari, maka hasilnya Rp150.000 per bulan. Kemudian, total penjualan. Di sini total penjualan didapatkan dari 50 pieces atau bungkus, dikalikan harga satu bungkusnya itu 11.000 dikalikan dengan 30 hari. Maka total penjualan dalam satu bulannya mendapatkan Rp16.500.000. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang harga pokok produksinya. Harga pokok produksi yang kita masukkan pertama-tama yaitu BBB. BBB yang digunakan ini didapatkan dari perhitungan yang telah teman saya jelaskan sebelumnya, yaitu sebesar Rp6.889.500. Kemudian, kita masukkan BOP-nya. Pertama, BOP variabel. Yang pertama ada plastik take away dengan harga satu paknya itu Rp5.000 dikalikan dengan 30. 30-nya itu 30 hari. Jadi sama dengan Rp150.000. Kemudian ada kresek. Kresek itu satu paknya itu Rp5.000 dikalikan dengan 30 hari, maka hasilnya Rp150.000 juga. Kemudian ada sumpit seharga Rp4.000 satu packnya dikalikan 30 hari, maka hasilnya Rp120.000. Kemudian ada gas dengan harga Rp8.000 dikali 30 hari, maka hasilnya Rp240.000. Maka total dari BOP variabelnya ada Rp660.000. Kemudian kita masukkan BOP tetapnya, yaitu ada sewa tempat dan listrik, yang termasuk listrik maksudnya dengan harga sebesar Rp16.667 dikali Rp30, maka hasilnya Rp500.000. Kemudian total harga pokok produksi 1.500 pieces atau bungkus itu hasil dari 50 bungkus per hari dikalikan dengan 30 hari, maka totalnya 1.500 pieces atau bungkus. Kemudian kita tambahkan saja dari BBB yang digunakan sebesar Rp6.889.500 ditambah BOP variabel sebesar Rp660.000, kemudian BOP tetap Rp500.000.
Di sini kita tidak menggunakan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung karena dalam produk UMKM ini tidak ada pekerja yang dipekerjakan. Maka hasilnya ada sekitar 8.049.500 untuk 1.500 bungkus harga pokok produksinya. Kemudian total HPP satu bungkusnya itu Rp5.366 dengan harga jual satu bungkusnya itu 11.000. Maka keuntungan yang didapat dari satu bungkusnya itu Rp5.634. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dari UMKM Mas Pak Ijo. Cara mencari laporan laba rugi yaitu dengan cara total penjualan dikurangi dengan harga pokok produksi. Total penjualan sebesar 16.500.000 dikurangi harga pokok produksi sebesar 8.049.500 rupiah menjadi 8.450.500 rupiah untuk laba kotor. Lalu dikurangi biaya komersial sebesar 150.000 menjadi 8.300.500 rupiah untuk laba bersih. Berdasarkan perhitungan biaya dan harga jual produk per unit dengan menggunakan metode pesanan pada mie ayam Mas Pak Ijo, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM tersebut mendapatkan laba bersih sebesar 5.634 per picisnya atau 8.300.500 per bulannya.